Sudah inflasi dan inflasi terus naik terus sampai puncak supaya megang rupiah secukupnya. Nanti barang-barang dari Cina masuk ke Asia. Shalom sahabat Tuhan kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini, di pagi hari ini kita berada di Hakodate, Jepang. Jadi Hakodate ini masih bagian utara kali ya, karena saya masih melihat salju-salju ya di pegunungan sebelah sana ya. Dan suhu di pagi hari ini sekitar 16 derajat Celcius. Nah, di belakang saya ini ada sebuah market atau pasar ikan ya, yang disebut dengan morning market. Jadi artinya pasar ini hanya ada pagi-pagi saja. Oke sahabat terang kemuliaan, nanti di penghujung video saya akan ajak kalian semua untuk berjalan-jalan melihat pasar ikan ini ya. Dan sekarang kita akan membahas kembali tentang Bapak Dotoni, Evangelist Dotoni. Jadi pada video kali ini, Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni ini dalam pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Kefta Ministry membahas juga masih tentang resesi ya. Membahas tentang dampak yang diakibatkan oleh Amerika atau Trump ya, akibat kenaikan tarif pajak yang untuk barang impor kemarin. Salah satunya kepada Cina ya, yang sungguh tinggi sekali kan. Nah, apa dampaknya bagi Indonesia? Jadi Evangelist Dotoni atau Bapak Dotoni ini akan menjelaskan bahwa karena barang-barang Cina yang diimpor ke Amerika itu selalu tinggi pajaknya, maka market nanti dari Cina itu akan beralih menuju ke Indonesia. Dan apa dampaknya untuk Indonesia? Nah, sahabat yang kemuliaan, nanti kita akan lihat seperti apa persisnya yang penjelasan dari Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni tentang dampak yang terjadi karena barang-barang Cina itu nanti larinya banyak ke Indonesia katanya. Nah sahabat terang kemuliaan, jangan lupa sebelumnya ya, dukung terus channel Terang Kemuliaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya ke yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Apabila kalian semua terbeban dan ingin mendukung untuk pertumbuhan channel Terang Kemuliaan ini, kalian bisa join menjadi membernya. Dan jangan lupa juga join TikToknya ya, karena di situ kita bersama-sama memuji Tuhan. Satu pesan dari saya, tetaplah berdoa untuk menghadapi resesi ini, untuk menghadapi masa depan yang tidak menentu ini, keadaan ekonomi yang sedang tidak menentu ini. 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Sahabat yang kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Evangelist Dotoni atau Pastor Dotoni tentang penjelasannya mengenai dampak yang akan kita dapatkan apabila Cina menarik barang-barangnya, bahkan sebagian besar akan disalurkan ke Indonesia. Selamat menyaksikan. Shalom. Shalom, gimana Jonas? Halo Pak Daud. Hah? Gimana Jonas? Ya baik Pak. Wah lagi di mana nih Pak? Ada di Solo. Solo. Oke. Gimana ada? Kita doa dulu ya Jonas. Doa ya Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja. Bebaskan dari yang jahat, bebas dari kutuk, bebas dari kegelapan. Berkat kami semua Tuhan dan di dalam nama Yesus. Amin. Gimana Amin. Jonas? Ya baik Pak. Ya, ini gimana Pak? Keadaan ekonomi masih terkendali Pak ya? Aman Pak ya? Kan saya beritahu kita mau masuk resesi ekonomi. Bulan 6 nanti Pak ya? Bulan 6, bulan 7. Wow. Ini adalah awal, in the beginning, permulaan. Wah. Tapi Resesi yang sebenarnya bulan 6, bulan 7 ke atas. ya. Dan puncaknya tahun depan. Dan ini harga emas dan harga rupiah yang anjlok juga Pak ya? Berapa harga emas? Bentar Pak. Harga emas sekarang di
1,8 Pak. Ingat Jonas, pada waktu emas tembus 2 juta, Ya. itu tanda inflasi akan dimulai. Inflasi. Ini kan sudah inflasi, dan inflasi terus. Setelah tanda emas 2 juta itu tanda inflasi yang naik terus sampai puncak. Waduh. Itu tandanya kalau emas berapa Jonas? 2 juta. 2 juta. Dan Jelas. kalau lihat trennya kayaknya nggak lama Pak ya, karena dari kemarin 17, ini sudah 18. Ya, tandanya inflasi dimulai. Sekarang pun Menuju sudah mulai sampai inflasi. puncak dan rupiah drop. Oh, iya. Makanya saya beritahu supaya megang rupiah secukupnya Gawang cash Pak ya. untuk perputaran, untuk transaksi, untuk digunakan hari-hari. Bisnis Rupiah yang ada secukupnya. Apa? Bisnis yang ada dikembangkan terus Pak ya. Difokuskan, bukan dikembangkan. Sementara tidak boleh ada ekspansi dulu, tapi fokus. Iya. Apa Jonas? Fokus. Iya. Jelas Jonas? Jelas Pak Daud. Jelas Pak. Dan ini perang dagang antara Amerika dan Cina terutama makin seru ini. Yang jelas nanti barang-barang dari Cina masuk ke Asia Jonas. Dan pangsanya paling besar itu di Indonesia. Iya. Karena lebih murah Pak ya, tenaga kerja dan segala macam. Nah, untuk kebijakan yang dilakukan Presiden yaitu ketahanan pangan. Ya. Dan membuka khusus impor khusus yang berhubungan dengan hidup orang banyak. Ya. Impornya tidak boleh terlalu banyak, tetapi fokus impor yang berhubungan untuk hidup orang banyak. Iya Pak. Benar Jonas? Iya Pak. Jadi bukan impor yang asal impor, bukan. Tapi khusus impor untuk hidup orang banyak. Untuk hidup orang banyak. Misalnya kalau kekurangan daging, Impor mau daging. tidak mau impor daging. Ya. Tapi tidak boleh tergantung impor. Jelas Jonas? Jelas Pak. Dan difokuskan untuk ketahanan pangan. Kedua, kedelai Jonas. Kedelai Pak. Iya, karena kedelai itu penting sekali untuk rakyat Indonesia. Kan kita Iya. belum swasembada di kedelai. Gandum juga Pak ya? Gandum. Nah, itu harus impor khusus. Itu harus dibuka untuk impor secara eksklusif. Karena menyangkut hidup rakyat banyak. Betul? Iya, kebutuhan banyak Tapi masyarakat. kalau yang hal-hal yang tidak perlu, hal yang terlalu biasa aja, nah itu ditutup. Istilahnya bukan kebutuhan pokok ya. Ya, kalau yang kebutuhan pokok itu harus. Karena untuk ketahanan pangan, Jonas, Iya Pak Daud. itu pun bila terjadi di dalam negeri belum bisa memenuhi. Kalau bisa memenuhi, impor dibatasin. Gitu. Iya. Gimana, Jonas? Iya Pak, setuju Pak. Harus kebutuhan pokok harus terpenuhi dulu Pak. Jadi impor hanya untuk kebutuhan orang banyak. Kalau yang tidak untuk orang banyak, ditutup dulu sementara. Gitu. Ya, Untuk betul. pengendalian inflasi juga. Oke, Terutama bahan Jonas. pangan, terutama bahan pangan Pak ya. Iya, Jonas.
Gimana Jonas? Ya Pak Daud. Mau tanya apa? Iya, ya saya rasa itu Pak ya untuk Jadi kita mau tidak mau sebagian masih impor, tetapi dibatasi juga, tidak boleh terlalu terbuka. Nanti gimana yang petani-petani yang di Indonesia, betul? ya. Pak, bagaimana Pak kalau situasi ekonomi atau dunia global seperti ini Pak? Bagaimana tentang kalau usaha-usaha menengah gitu Pak? Pokoknya hanya bertahan dan bergerak. Fokus yang sudah ada aja. Ya, fokus yang Gimana sudah. Jonas? Ya Pak Daud. Nah, jadi presiden kalau impor hanya untuk hal yang benar-benar di dalam negeri tidak bisa memenuhi. Jelas? Ya Pak. Contohnya apa? Kedelai, betul? Dua, daging, betul? Ya. Nah, lanjut Jonas, kita tanya jawab. Nah, Pak Daud, sebelum tanya jawab, mohon doanya Pak. Oh iya, hari ini kamu ulang tahun ya Jonas. Iya Pak Daud. Baru ke 45 Pak. Tapi wajah Jonas tuh masih kayak usia 10 tahun nih. Senyumnya seperti Pepsodent nih. Wah Daud ini. Yuk kita doain Jonas. Ya Pak. Aku mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja untuk ulang tahun Jonas hari ini, diberikan umur panjang, kejayaan, kehormatan, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan, bebas dari yang jahat, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Daud. Oke, tanya jawab Pak ya. Kalau udah didoain Pak Daud mantep ini. Ibu Silvi Mariana. Iya, selamat malam Pak Daud, Pak Jonas. Ya. Pak, tolong lihat Pak, apakah ada kutuk atau kuasa gelap dalam kehidupan kami, Pak? Sudah ada pernah doain ini. Haleluya. Baik, terima kasih Pak Aku Daud. mohon kuasa Elohim bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari jahat, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Lanjut. Terima kasih. Amin. Ya, berikutnya. Ibu Yona. Silakan buka suaranya, Bu. Mikrofonnya. Boleh dibuka? Oke. Udah ya. Selamat malam, Enggak. Pak Daud. Tony mau tanya hubungan di keluarga kami gimana? Ini ada roh pemecah ya, tak doain dulu. Darah Yesus hancurkan kutuk. Darah Yesus hancurkan mantra. Darah Yesus bebaskan. Demi nama Yesus, roh jahat Tuhan. Berkati Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Ya, berikutnya. Pak Eros. Shalom Pak Jonas, Shalom Pak Daud. Saya minta didoakan. Saya minta didoakan supaya tidak fanatik pada hobi, supaya saya lebih fokus pada Tuhan dan inti pada Tuhan. Yang lain mengalir aja Pak Daud. Apakah masih ada kutuk-kutuk? Oh, udah Terima ada kasih. ini. Oh iya, hobi apa ini? Hobinya Pak binatang-binatang Pak. Piara-piara binatang. Iya. Burung, kayak reptil Pak. Iya, kita doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari yang jahat, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan, buka berkat dalam nama Yesus. Amin. Lanjut Jonas. Masih Pak Daud. Hobi pelihara binatang. Ya, berikutnya Pak Denny. Shalom, Pak Jonas, Ya, Pak benar. Daud. Ya. Pak Daud, kami sudah menikah, umur pernikahan kami 5 tahun, tapi kami sulit mendapatkan keturunan. Apa ada kutukan atau roh jahat Ya. yang mencoba menghalangi kami? Pak Daud minta Dan didoakan. ada ini. Ini kita doa supaya diberkati aja. Aku mohon kuasa Yesus bekerja,
kekuatan Elohim bekerja, bebaskan dari jahat, bebas kegelapan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Lanjut. Makasih Pak Daud, Pak Jonas. Pak Daud. Ibu Maya Medan. Ibu Maya Medan. Pak Daud, besok bisa ke Semarang, Pak? Ada waktu? Oh, nggak bisa Jonas, ada acara. Siap. Ya, Bu Maya Medan, silakan. Ya, salam Pak Daud. Ya. Lihat saya dengan keluarga masih ada kutu atau kuasa gelap. Kenapa? Udah nggak ada ini Ibu. Ya doa ya. Aku mohon kuasa Yesus bekerja, kekuatan Elohim bekerja, bebas dari kegelapan. Berkati Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sahabat kemudian itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony mengenai hubungan resesi yang terjadi terutama untuk negara kita Indonesia ya. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik tentunya. Dan sahabat kemudian apabila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Daud Tony, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi mengenai pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Health TV. Nah, mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Daud Tony selalu diberikan kesehatan, agar beliau dapat melakukan pelayanan dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Dan seperti janji tadi saya di awal video, bahwa di penghujung video ini saya akan mengajak kalian semua untuk melihat morning market atau pasar ikannya ada di Hakodate ini ya. Jadi sekalian juga menambah pengetahuan tentunya untuk kalian semua. Kita lihat pasar ikan di Hakodate morning market namanya. Dan sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Jangan lupa follow TikToknya, kita memuji Tuhan bersama-sama. Dan kalau misalkan kalian ingin mendukung pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini, silahkan join menjadi membernya. Caranya dengan lari ke beranda channel Terang Kemuliaan, kemudian klik tombol join dan kalian sudah bisa menjadi membernya. Sahabat kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini dan saya berdoa untuk kalian semua. Kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan sempurna dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Sekarang kita bakal lihat morning market pasar ikannya Hakodate, Jepang.